Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menambahkan materi saya pada video sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa contoh kasus pada beberapa metode untuk menghitung persediaan, seperti economic order quantity, economic production quantity, dan quantity discount. Jadi ketiga metode ini umumnya digunakan pada umumnya digunakan untuk mengestimasi berapa jumlah atau unit dari order quantity yang ekonomis, kemudian berapa jumlah produksi yang ekonomis, dan berapa jumlah quantity discount ya, atau pemotongan pada pemesanan atau order. Nah, kita ke economic order quantity dulu. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan atau mendeskripsikan beberapa asumsi dalam metode EOQ ini. Ya, yang pertama adalah demand-nya harus diketahui, ya, dan demand tersebut harus konstan, ya, harus sama setiap periode ordernya. Kemudian lead time-nya, ya, waktu tunggunya itu diketahui dan juga konstan. Jadi waktu tunggunya ini tidak berubah-ubah, dia sifatnya konstan. Nah, itu adalah asumsi yang kedua. Nah, kalau lead time-nya itu bervariasi, maka economic order quantity ini tidak bisa diterapkan. Kemudian yang berikutnya adalah material itu dipenuhi secara instan atau mudah diperoleh. Maksudnya adalah bahan bakunya itu mudah diperoleh. Kemudian ketika dilakukan order, tidak ada pemotongan atau diskon kuantitas atau diskon unit barang. Tidak ada diskon berlaku pada economic order quantity. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu hanya order setup cost dan holding cost saja yang perlu diperhatikan atau memiliki faktor yang signifikan dalam economic order quantity ini. Kemudian yang asumsi terakhir adalah tidak ada stock out. Jadi tidak ada kekurangan persediaan. Jadi inilah asumsi-asumsi yang harus diperhatikan di dalam economic order quantity. Nah, untuk model EOQ ini ada beberapa formula yang harus diperhatikan, di mana kita lihat di sini formulanya adalah total cost sama dengan demand atau permintaan dibagi dengan Q atau jumlah yang diorder dikali dengan K. Ya, K ini adalah biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan barang persediaan yang ada. Itu dikalikan dengan Q. Q ini adalah sekali lagi jumlah
atau kuantitas unit bahan baku, kemudian dibagi dengan 2. Jadi total cost-nya itu seperti ini. Nah, di dalam EOQ tadi saya sudah bahas sebelumnya, diasumsi bahwa ada namanya lead time dan reorder point. Nah, lead time dan reorder point ini harus sekali lagi kita ketahui untuk lead time maksud saya, lead time ini harus kita ketahui untuk membantu kita di dalam mengestimasi berapa titik di mana perusahaan itu harus melakukan order atau titik pemesanan kembali atau reorder point. Jadi lead time membantu waktu pemesanan, holding cost, ordering cost, dan jumlah kebutuhan. Nah, yang perlu jadi catatan di sini adalah bahwa penerapan EOQ ini, ya, jumlah kebutuhannya itu harus diketahui juga per tahun, ya, per tahun. Jadi bukan per bulan, ya. Jadi ukurannya di sini adalah per tahun. Nah, ini adalah beberapa rumus atau formula yang berkaitan dengan EOQ. Nah, ini adalah bagian pertama adalah rumus umum daripada EOQ atau formula umum daripada EOQ ini adalah sama dengan akar 2DK per H. Jadi ini adalah formula yang digunakan untuk mencari jumlah order yang optimum dilakukan. Kemudian waktu pemesanan itu dilakukan, bisa diperoleh dengan formula atau bantuan formula Q per D. Jadi Q ini adalah hasil nanti yang diperoleh dari EOQ dibagi dengan kebutuhan atau demand. Nah, kemudian formula berikutnya adalah TIC atau total incremental cost-nya per tahun. Nah, kalau total incremental cost-nya per tahun itu tidak ada lagi pembaginya, dimana hanya itu kita tarik ke atas, ya, jadi ditarik ke atas. Ini gampang diingat ini, dan jangan lupa menggunakan akar, ya, jadi harus ada akarnya. Nah, kemudian berikutnya adalah reorder point pada saat lead time, yang biasanya lead time ini diukur dalam minggu, ya. Nah, dalam minggu, tidak mungkin ada reorder point itu nanti 1 tahun. Wah, bakalan kekurangan persediaan nanti. Jadi ini dihitung dalam minggu umumnya dilakukan. Jadi reorder point-nya sama dengan lead time dikurang waktu pemesanan dikalikan dengan demand atau kebutuhan, ya. Nah, ini adalah contoh soal di mana di sini adalah permintaan hariannya itu adalah 100 unit. Kemudian biaya pemesanannya juga Rp100 per 1 kali pesan. Kemudian biaya penyimpanan hariannya itu adalah Rp0,02 per unit. Nah, apabila diketahui lead time-nya itu 12 hari, maka kita bisa memperoleh berapa EOQ-nya, berapa T-nya, berapa R-nya, dan total cost-nya. Nah, di sini diketahui, ya, kita uraikan dari deskripsi soal ini, kita uraikan untuk mencari data-data yang kita butuhkan untuk kita masukkan ke dalam formula. Nah, di sini ada D. D adalah permintaan harian barang, ya, atau demand. Demandnya itu adalah 100 unit per hari, ya.
Kemudian biaya pemesanannya itu adalah Rp100 per pesan. Jadi setiap pemesanan itu harus dikeluarkan Rp100. Ini hanya contoh ya. Kemudian holding cost-nya yaitu 0,02 unit per hari, atau H sama dengan 0,02 unit per 0,02 rupiah per unit per hari. Nah, penyelesaiannya kita masukkan identifikasi data-data yang saya sebutkan barusan ya. Kita masukkan ke dalam formula. Jadi EOQ ini adalah sama dengan akar dari 2 kali 100 dikalikan 100, karena D-nya tadi diketahui 100, ordering cost-nya Rp100 per pesanan, dikali 2 dibagi dengan 0,02, maka diperoleh angka yaitu atau nilai Q sebesar 1000 unit. Nah, dari nilai 1000 unit ini kita akan memperoleh waktu pemesanan. Waktu pemesanan itu adalah T0 sama dengan EOQ per D, yaitu sama dengan 1000 unit dibagi dengan 100. Jadi sama dengan 10 hari. Nah, 10 hari ini adalah waktu pemesanan yang baik ya untuk kondisi atau sesuai dengan kasus yang kita bahas ini ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan reorder point kita perlu mengetahui lead time-nya terlebih dahulu, karena lead time ini akan menjadi sentral dari pengukuran ya. Nah, saya ambil contoh ini, rumusnya reorder point adalah R sama dengan L kurang T0 ya, kali dengan demand. Jadi lead time-nya adalah 12 dikurang waktu pemesanan 10 hari ya. Jadi di sini waktu pemesanannya masih bisa di cover ya, karena lead time-nya itu adalah lebih besar daripada waktu pemesanannya. Jadi dikali 100 hasilnya adalah 200 unit. Nah, jadi setiap 10 hari untuk kasus ini paling baik adalah perusahaan mengorder sebesar 200 unit kepada suppliernya. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita peroleh dari penggunaan rumus ini dengan bantuan data-data yang ada tadi ya, yang ini, data ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu Economic Production Quantity atau EPQ. Nah, EPQ ini pengadaan bahan bakunya itu umumnya dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Jadi ketika ada perusahaan yang memproduksi bahan baku sendiri untuk digunakan, maka model EPQ ini adalah yang cocok untuk dilakukan pengukuran ya. Nah, kemudian yang kedua adalah produksi itu lebih besar daripada kebutuhan. Jadi produksinya lebih besar daripada kebutuhan. Nah, kemudian yang menarik dari economic production quantity, asumsinya adalah perusahaan harus mampu memproduksi paling ekonomis ketika menggunakan ini ya. Harus mampu memproduksi yang paling ekonomis. Kemudian yang
terakhir adalah produk diproduksi dan dijual pada saat bersamaan. Di produk diproduksi dan dijual pada saat bersamaan. Nah, ini adalah beberapa hal penting dalam metode economic production quantity. Nah, ini adalah formula daripada economic production quantity. Kalau kita lihat di sini ya, Q0-nya itu berbeda ya, berbeda dengan EOQ sebelumnya. Perbedaannya itu ada letaknya di sini setelah H ya, di mana H dalam kurung 1 kurang D per P. Jadi ada tambahan di sini adalah 1 kurang D per P. Kalau ini dihilangkan, ini kembali ke rumus atau formula EOQ. Nah, begitu pula dengan waktu pemesanannya. Waktu pemesanannya ini juga ada penambahan. Kalau EOQ hanya Q per D, tapi kalau EPQ itu harus dikalikan dengan hari kerja ya. Jadi harus diketahui hari kerjanya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah TIC, total incremental cost-nya. Lagi-lagi ini mirip dengan TIC EOQ ya, mirip. Hanya di sini perbedaannya sekali lagi adalah ada pengurangan 1 kurang D per P yang diselipkan dalam formula ya. Jadi ini adalah perbedaan yang mencolok antara formula EPQ dengan formula EOQ. Sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, jadi kalau di sini soal berikutnya ini adalah diumpamakan ya, satu perusahaan memproduksi peralatan kemudi mobil yang lengkap dan terdiri dari poros dan roda kemudi. Nah, permintaan kemudi mobil ini didasarkan atas permintaan mobil yang bersifat tetap dan diketahui, yaitu sebesar 6.400 unit per tahunnya. Nah, roda kemudi yang digunakan sebagai bagian peralatan kemudi itu dapat diproduksi sendiri dengan kecepatan produksi sebesar 128 unit per harinya. Kemudian biaya setup-nya setiap siklus produksi yaitu Rp24 dan holding cost-nya Rp3 per unit per tahunnya. Nah, bila diketahui dalam 1 tahunnya itu perusahaan beroperasi selama 250 hari, maka bentuk kebijakan perusahaan untuk komponen roda kemudi itu bisa didapatkan dengan langkah-langkah atau dengan menggunakan formula yang kita sudah bahas tadi. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui atau mengidentifikasi data-data yang disajikan dalam deskripsi soal tadi untuk nantinya dimasukkan ke dalam formula. Nah, di sini kita identifikasi ada D, yaitu sebesar 6.400 unit per tahunnya. Kemudian P-nya itu 128 unit per hari, kali 250 hari sama dengan 32.000 unit per tahunnya ya. Kemudian K-nya adalah Rp24 per siklus produksi. Kemudian holding cost-nya adalah Rp3 per unit per tahunnya. Nah, di sini ada yang menarik pada rumus ini, yaitu P-nya ya. P-nya 128 unit per hari dikali dengan 250 hari. Jadi 250 hari ini adalah waktu kerja dalam setahun. Sedangkan P-nya adalah 128 unit per hari.
diperoleh yaitu 32.000 unit per tahunnya. Ya. Nah, kita ke penyelesaian berikutnya. Nah, setelah kita identifikasi data-data tadi, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan angka atau data-data tadi ke dalam formula yang kita sudah bahas sebelumnya, ya, untuk EPQ ini. Nah, di sini kita masukkan D-nya itu 6.400, K-nya 24, ya, dibagi dengan 3, ini hanya 3. Kemudian D-nya 6.400 dibagi dengan P-nya yaitu 32.000, ya. Jadi Q0-nya sama dengan 358 unit. Ingat, tolong diperhatikan di sini ada akar, ya. Saya ingin ingatkan ada akar. Jadi ketika Anda mau masukkan angka-angkanya, penyelesaian akhirnya adalah tolong diingat ada akarnya di sini. Jangan sampai kelupaan, ya. Ini bisa mempengaruhi jumlah yang ada di sini, ya. Ketika kita lupa untuk menggunakan akar ini. Nah, langkah T0-nya bisa dicari dengan Q per D. Kita bisa masukkan di sini Q-nya 358 unit per D-nya, ya, sebesar 6.400 unit kali, ya, 250 hari. Nah, di situ bisa kita peroleh berapa T0-nya. TIC-nya pun begitu, ya. TIC pun begitu, kita bisa peroleh dengan memasukkan angka-angka yang atau data-data yang sudah ada sebelumnya, kita masukkan ke dalam formula ini, ya, sehingga nanti diperoleh nilai TIC-nya. Nah, berikutnya kita ke quantity discount. Jadi quantity discount ini asumsi-asumsi yang harus kita ketahui bahwa terkadang itu perusahaan menawarkan potongan harga kepada pelanggannya apabila pelanggan tersebut membeli dalam jumlah yang banyak. Ini biasanya umum terjadi, ya. Kemudian asumsi berikutnya adalah jumlah dan waktu melakukan order itu diketahui, ya. Di berapa banyak dan kapan melakukan order itu harus diketahui. Kemudian menurunkan harga jika item dibeli atau dibuat dalam jumlah yang besar. Jadi ada penurunan harga jika bahan baku itu dibeli atau dibuat dalam jumlah yang besar. Kemudian asumsi terakhir adalah ada trade off. Jadi ada timbal balik antara lower price dan kenaikan biaya simpannya. Ya, ada timbal balik antara harga terendah dengan kenaikan biaya simpannya. Nah, ini adalah formula yang berkaitan dengan quantity discount. Nah, di sini kalau kita lihat formula pertamanya, ini mirip sekali lagi dengan EOQ, ya. Mirip dengan EOQ. Namun di sini perbedaannya adalah ada P-nya atau price-nya. Jadi ada price atau harga produk yang ditawarkan masuk ke dalam formula Q. Nah, kemudian TIC-nya, nah TIC-nya juga ini agak lain, ya. Di sini ada setengah Q kali H kali P, ya. Beda dengan TIC yang sebelumnya kita bahas tadi. Nah, kalau terminologinya atau Q-nya itu sama, ya, definisinya. K-nya pun begitu, H-nya pun begitu, dan P-nya pun begitu, ya.
Nah, saya ke contoh soal. Nah, kita umpamakan ada dua penawaran dari supplier kepada satu perusahaan. Nah, jika perusahaan membutuhkan bahan baku sebesar 2.400 ton per tahunnya, sementara kebutuhannya itu bersifat tetap dan diketahui lebih dulu, ya. Ini asumsinya. Kemudian ordering cost-nya, ya, biaya pemesanannya itu 350.000. Kemudian tawaran supplier kepada perusahaan itu untuk diskonnya sebagai berikut yang bisa kita lihat dalam tabel, ya, dalam tabel ini. Nah, di sini terbagi ada range 1, ada range 2. Nah, kalau range 1, jika perusahaan membeli kurang dari 500, maka harga yang ditawarkan oleh supplier per unitnya yaitu 10.000, sedangkan holding cost-nya 0,24 rupiah. Sementara untuk range 2, apabila perusahaan itu mampu membeli di atas 500 unit atau 500 kah atau lebih dari 500, maka harganya dari supplier itu akan diturunkan sebesar 9.250. Sedangkan holding cost-nya juga lebih rendah, 4 digit, ya, dari range pertama, ya. Nah, di sini kalau range 2 digunakan, maksudnya range 2 dipilih, maka perusahaan bisa menyimpan uang atau menghemat, ya, menghemat, save money atau menghemat. Nah, kita coba cari kebijakan perusahaan yang bagaimana yang harus diputuskan menghadapi tawaran daripada supplier ini. Nah, untuk menyelesaikan kasus tadi, maka kita perlu cari tahu berapa kuantitas yang diperoleh dari range pertama dan range yang kedua. Nah, setelah kita masukkan angka-angkanya, ya, di sini, untuk range pertama kita peroleh singkatnya adalah 836,66 unit, atau bisa kita bulatkan menjadi 837 unit. Sementara range 2, kalau perusahaan mau melakukan ini, maka kuantitasnya itu sebesar 952,94 atau dibulatkan menjadi 953 unit. Sedikit lebih besar daripada range pertama. Kalau perusahaan memilih range kedua ini, kuantiti yang diperoleh itu lebih besar, ya, kuantiti diskonnya. Jadi penyelesaiannya di sini adalah kita akan memilih TIC yang mana kita akan memilih kuantitas optimum, yaitu range 2. Karena dengan range 2 ini perusahaan bisa memperoleh unit yang lebih besar dibandingkan dengan range yang pertama. Nah, di sini kita masukkan D-nya 2.400 per 953 dikalikan dengan K-nya 350.000, ya, ditambah 1/2 kali Q ini adalah sekali lagi 953 unit, kali H 0,2 kali P 9.250, ya. Jadi ingat, P-nya ini berbeda antara range 1 dengan range 2.
karena harganya atau P-nya itu 9.250, maka range 2 yang digunakan. Nah, dari penjumlahan perkalian dan penjumlahan ini, maka akan diperoleh total incremental cost-nya sebesar 1.762.952. Jadi ini adalah total incremental cost yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk tawaran range 2 apabila perusahaan ingin memperoleh quantity diskon yang lebih baik ya. Nah, sekian dulu pemaparan saya mengenai economic order quantity, economic production quantity, dan discount quantity. Semoga bisa bermanfaat buat Anda semua. Jika ada kekurangan di dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya berharap video ini bukan menjadi satu-satunya referensi, tetapi saya berharap Anda sekalian dapat mencari referensi yang lain yang berkaitan dengan apa yang saya jelaskan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.